Hehehe, balik lagi di Alia Yasir Vlogs. Kayaknya udah lumayan lama nih Alia nggak upload vlogs baru ya Dosto ya. Jadi kali ini Alia mau cerita ke Dosto tentang salah satu pertanyaan nih yang biasanya Alia suka dapetin di DM. Jadi seputar hal tentang apakah wanita Indonesia khususnya di sini yang sudah pernah menikah dan gagal di pernikahan sebelumnya itu apakah bisa menikah dengan pria Pakistan atau tidak. Nah, jadi di vlog kali ini Alia akan cerita sedikit ke Dosto tentang hal ini. Jadi Dosto, seperti yang Alia sampaikan di vlog sebelumnya itu bahwa di Pakistan itu sendiri untuk pernikahan itu kan memang masih umum itu terjadinya melalui perjodohan ya Dosto ya. Jadi di dalam perjodohan itu mereka itu pasti akan mencari calon suami atau calon istrinya itu sesuai dengan kriteria mereka masing-masing. Nah kemudian Dosto, di Pakistan itu kalau misalnya wanita yang memang pernah gagal di dalam pernikahan sebelumnya itu memang bisa dibilang agak susah kalau misalnya si wanita ini mau menikah kembali Dosto, karena pastinya untuk mencari calon suami untuk si wanita ini itu cenderung lumayan sulit Dosto. Ya, mungkin memang banyak faktor ya Dosto ya, salah satunya memang kalau di Pakistan itu sendiri kan memang untuk di masyarakat itu sendiri kalau misalnya image dari wanita yang gagal di dalam pernikahan itu memang kurang baik image-nya di sana Dosto. Kecuali kalau misalnya memang si wanita ini memang sudah sangat modern, kemudian juga background family-nya juga sudah modern, dan juga mungkin memang background dari si keluarga dari si wanita ini memang apa ya, bisa dibilang tuh ada poin plusnya gitu ya. Mungkin itu gampang-gampang aja ya kalau untuk mau cari perjodohan yang baru lagi untuk si wanita ini. Tapi biasanya kalau misalnya memang si wanita ini ya memang hanya wanita biasa aja, kemudian juga keluarganya juga dari keluarga biasa aja, dan si wanita ini memang yang bukan tergolong wanita yang independen gitu ya, itu kalau untuk mencarikan jodoh baru lagi untuk si wanita ini memang di Pakistan itu bisa dibilang agak sulit Dosto. Karena beda ya Dosto ya, kalau di Indonesia itu kan wanita-wanita di Indonesia itu memang jauh lebih apa ya, kita tuh lebih kayak modern dan juga kita lebih independen ya Dosto ya. Jadi kalau Alia lihat juga di Indonesia tuh banyak ya, maksudnya kalau ada wanita yang memang gagal di dalam pernikahan yang pertama itu biasanya mereka ya lebih gampang untuk bisa mencari jodoh baru lagi atau menikah kembali gitu ya. Karena kalau di Indonesia itu sendiri kan memang ya rata-rata kita menikah berdasarkan love marriage ya Dosto ya. Nah sedangkan kalau di Pakistan itu sendiri memang kan pernikahan di sana itu lebih banyaknya itu memang melalui perjodohan. Karena di Pakistan itu sendiri kalau dibilang love marriage ya ada ya Dosto ya, tapi memang tidak semua keluarga di Pakistan itu bisa menerima love marriage Dosto. Nah, kemudian bagaimana untuk wanita Indonesia di sini khususnya yang memang statusnya itu sudah pernah menikah, kemudian gagal di pernikahan sebelumnya, dan kemudian saat ini menjalin hubungan dengan pria Pakistan. Nah, kira-kira apakah mungkin bisa menikah atau enggak gitu kan? Nah, kalau ini jawabannya itu tergantung dari si pria Pakistan itu sendiri dan juga keluarganya di Pakistan itu. Jadi memang kalau Alia lihat itu ada juga ya Dosto ya beberapa yang memang wanita Indonesia dengan status sudah pernah menikah dan gagal sebelumnya, kemudian banyak juga mereka yang menikah dengan pria Pakistan berstatus lajang, dan kemudian juga keluarga dari si pria ini bisa menerima si wanita Indonesia tersebut. Jadi kan memang itu balik lagi tergantung bagaimana si pria Pakistan itu bisa meyakinkan keluarganya atas pilihannya. Dan mungkin yang harus dipertimbangkan juga itu adalah Dosto kalau misalnya dari hasil pernikahan sebelumnya si wanita ini tuh memang telah memiliki anak. Nah itu perlu dibicarakan juga nanti dengan calon suami dari wanita itu tersendiri, apakah si anak ini akan ikut ke Pakistan ataukah apakah si anak ini akan tetap tinggal di Indonesia bersama keluarga si wanita ini. Itu biasanya kayak gitu kan, karena memang ada beberapa keluarga Pakistan itu yang memang mereka ya fine-fine aja bisa menerima si calon istri dari anak laki-lakinya ini
berstatus pernah menikah dan gagal, tapi mungkin ada beberapa keluarga Pakistan yang memang belum bisa menerima anak dari pernikahan si wanita ini, dari hasil pernikahan sebelumnya, kayak gitu. Jadi ini yang mungkin memang kalau menurut Alia harus dipastiin lagi ke calon suaminya. Dan mungkin kalau untuk bisa membawa anak dari hasil pernikahan sebelumnya untuk bisa tinggal di Pakistan atau di negara lainnya, mungkin itu juga harus ada prosedur yang dijalani ya Dosto ya. Dan salah satunya setahu Alia itu juga harus ada persetujuan dari ayah kandung si anak tersebut. Dan yang Alia lihat memang beberapa dari wanita Indonesia yang memang menikah dengan pria Pakistan dan mereka tuh sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya, itu biasanya cenderung si anak ini tuh tidak ikut ke Pakistan, atau si anak ini memang tinggalnya tetap di Indonesia dengan keluarga si wanita ini. Jadi mungkin ya itu sudah keputusan terbaik yang menurut pasangan tersebut. Jadi kita juga nggak tahu detailnya seperti apa, tapi yang kalian lihat seperti itu. Karena memang Dosto kalau misalnya untuk membawa anak tinggal di Pakistan itu kan nggak mudah ya untuk si anak itu bisa beradaptasi dengan lingkungan, kemudian dengan sekolahnya, makanan, pokoknya mungkin ada banyak hal juga ya yang harus dipertimbangkan. Nah mungkin seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk wanita Indonesia yang memang sudah pernah menikah dan gagal dan juga memiliki anak dari pernikahan sebelumnya, ya mungkin memang lebih banyak hal yang dipertimbangkan untuk melanjutkan pernikahan dengan pria Pakistan. Tapi kalau misalnya memang dapat pria Pakistan yang memang baik dan menerima apa adanya, kemudian juga menerima anak dari hasil pernikahan sebelumnya, itu memang suatu hal yang sangat wajib disyukuri ya Dosta ya, kayak gitu. Dan balik lagi di sini ya memang masing-masing dari setiap orang itu kan punya nasibnya beda-beda ya Dosta ya. Jadi memang kita nggak bisa memukul rata itu semua Dosto. Nah Dosto, jadi itu dia vlogs Alia kali ini, dan terima kasih untuk semuanya yang udah selalu nonton Alia Yassir Vlogs. Insya Allah kita ketemu lagi di vlog berikutnya. Bye bye.